Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardiah dengan NIM 21126003. Saya dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai administrasi peserta didik. Nah, bidang kerapan lain dari administrasi pendidikan yaitu administrasi peserta didik. Dari kata administrasi merupakan proses mendesain, proses mengolah secara serius terkait berbagai sumber daya yang ada di setiap lembaga yang dikenal dengan 7M tambah 1I untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, salah satu dari 7M ini adalah manusia, yaitu peserta didik, di mana peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia di tanah air pada jalur jenjang jenis pendidikan tertentu dari SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Jadi, arti dari manajemen peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik, tidak hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik, melainkan meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas. Nah, mengelola secara serius mulai dari penerimaan peserta didik sampai proses di tengah sampai dengan kelulusan. Peserta didik adalah seseorang dalam bahasa yang lain yang terdaftar pada jalur jenjang dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi pada dirinya, baik pada aspek akademik maupun aspek non-akademik, melalui pembelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Proses administrasi peserta didik didesain dengan serius dan direncanakan dengan sedemikian rupa, dan kegiatannya banyak, tidak hanya dari proses pencatatan saja, tetapi proses yang berkepanjangan yang akan memakan waktu yang lama. Dimulai dari proses perencanaan, penerimaan peserta didik, baru yang mulai dari masuk orientasi peserta didik, bimbingan dan konseling, bagaimana pengaturan disiplin dan tata tertib, bagaimana pada akhirnya pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompoknya, agar mereka paham di mana ia duduk di kelompok yang tepat. Nah, agar peserta didik tahu bagaimana pengelompokan dan pengelolaan kelas, bagaimana pencatatan data peserta didik. Jadi, pencatatan adalah satu bagian dari semua proses yang panjang, termasuk instrumen-instrumen yang digunakan dalam proses pencatatan tersebut. Dan terakhir yaitu kenaikan kelas, di mana kenaikan kelas ini didesain dengan sedemikian rupa sehingga peserta didik mereka lulus menjadi orang yang lebih potensial, yang ditunggu, diminati, dan diharapkan oleh industri. Jadi mereka siap untuk naik ke level berikutnya. Misalnya seperti seseorang yang lulus dari perguruan tinggi, ia siap untuk naik ke level berikutnya, yaitu dengan mencari kerja dan lain sebagainya. Dan juga pada tingkatan sekolah, misalnya sudah selesai di sekolah dasar, ia siap untuk naik ke level berikutnya, yaitu ke SMP hingga ke SMA. Dari dua fokus administrasi peserta didik, yang pertama dalam proses perencanaan peserta didik. Nah, jadi banyak kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah satuan pendidikan. Ada beberapa langkah dalam proses penerimaan terkait perencanaan peserta didik. Yang pertama, kegiatan menganalisis kebutuhan. Nah, jadi proses penerimaan jumlahnya tidak serta-merta ditentukan begitu saja demi memperbanyak siswa atau mahasiswa, tetapi ada analisis yang rasional yang ditetapkan, yang didesain oleh pihak lembaga satuan pendidikan. Jadi, di sini ada hitungan rasional matematis. Maksudnya adalah supaya semua siswa atau mahasiswa yang diterima mendapatkan layanan yang sama, karena kapasitas sarana prasarana di sekolah dan di perguruan tinggi harus sesuai dengan banyaknya siswa nanti yang akan diterima. Jadi jangan sampai terjadi perbandingan yang tidak adil dan akan menimbulkan efek pada sekolah atau perkuliahan. Langkah kedua yaitu rekrutmen.
adalah pada hakikatnya merupakan proses pencarian, menemukan, menentukan, dan menarik calon-calon peserta didik baru yang mampu menjadi peserta didik dengan standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga, perguruan tinggi, atau sekolah untuk direkrut. Dan ini merupakan langkah awal secara menyeluruh keberhasilan atau kegagalan proses, di mana langkah ini merupakan awal yang akan mempengaruhi proses administrasi peserta didik secara keseluruhan, mulai dari penerimaan murid baru sampai nanti proses kegiatan pembelajaran dan proses kelulusan sangat ditentukan oleh rekrutmen ini. Makanya perlu didesain dan direncanakan dengan sedemikian rupa. Nah, adapun tujuan kegiatan rekrutmen ini pada peserta didik yaitu untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik dan kemampuan yang sesuai dengan standar kemampuan sekolah dalam rangka membina sekaligus mengembangkan peserta didik nantinya. Karena jika tidak sesuai dengan standar yang ada pada kondisi tertentu yang akan membuat kegiatan proses pembelajaran jadi terganggu, maka setiap sekolah memiliki kapasitas dan standar yang berbeda-beda. Nah, adapun tujuan khusus dari rekrutmen ini adalah yang pertama, untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sebagaimana yang ditentukan pada syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru di lembaga tersebut. Yang kedua, dalam rangka memperoleh keadilan kepada masyarakat luas bagi calon peserta didik. Artinya, siapapun mempunyai hak yang sama asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai peserta didik. Nah, yang ketiga, meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak dan orang tua dan berbagai tujuan-tujuan khusus lainnya. Artinya, inilah standar di setiap sekolah atau perguruan tinggi dalam rangka menentukan karakteristik dan kemampuan apa yang diinginkan dari calon-calon peserta didiknya. Nah, pada perkembangan teknologi pada saat ini memberikan pengaruh dalam proses administrasi peserta didik. Perkembangan teknologi saat ini memunculkan banyak sekali inovasi-inovasi hingga aplikasi-aplikasi baru dalam proses rekrutmen calon peserta didik. Di antaranya diberlakukannya penerimaan siswa baru secara online. Nah, dari penerimaan siswa baru secara online ini dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan dalam rangka mencapai banyak tujuan-tujuan khusus yang jelas untuk menciptakan sistem penerimaan baru yang lebih akurat dan juga transparan. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan dari proses rekrutmen ini yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pembentukan tim penerimaan siswa baru. Apalagi jika sudah menggunakan aplikasi secara online. Kalau ingin mendapatkan kualitas yang bagus, maka yang harus ada pada bagian penerimaan siswa baru ini adalah orang-orang yang handal atau orang-orang yang ahli pada bagian tersebut. Seperti agama pun telah mengingatkan bahwa segala sesuatu jika diberikan atau diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi, seperti saat ini banyak sekali terjadi orang yang ingin memiliki atau memikirkan kualitas yang bagus, tetapi mendapatkan peserta didik yang jauh dari ekspektasinya. Nah, di sini kita tidak boleh menyalahkan peserta didik, karena yang harus disalahkan itu adalah orang yang menerima atau orang yang menyeleksi sebelumnya. Jadi di sini yang salah adalah lembaga, bukan peserta didik. Tahapan yang kedua yaitu penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik. Yang ketiga, pengumuman atau sosialisasi sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh calon peserta didik. Informasinya harus yang jelas, dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan dapat dipahami oleh siapapun yang membacanya. Yang keempat, proses penerimaan berkas secara administratif dari calon peserta didik atau diwakilkan oleh orang tuanya kepada tim penerimaan calon peserta didik baru. Kemudian diikuti dengan verifikasi berkas dan rapat tim untuk menentukan perankingan dari seluruh calon peserta didik yang akan masuk ke dalam kategori yang diinginkan. Yang kelima, pengumuman hasil penerimaan siswa baru. Diumumkan siapa-siapa saja yang memenuhi syarat dan siapa-siapa yang diterima. Kemudian penentuan penempatan dari peserta didik pada kelas-kelas yang sudah disepakati, dan akhirnya anak mengikuti yang namanya mendapatkan jadwal orientasi peserta didik baru. Kemudian hal selanjutnya yakni pembinaan peserta didik. Artinya ketika peserta didik sudah ditempatkan di kelasnya masing-masing, kemudian guru selanjutnya akan membina peserta didik tersebut dengan memberikan layanan khusus yang menunjang administrasi peserta didik, yaitu dengan layanan BK atau bimbingan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin, dan layanan kesehatan atau UKS.
Nah, ada beberapa pertimbangan untuk masuk dalam tim panitia penerimaan peserta didik baru, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip rekrutmen, diantaranya seperti harus objektif, transparan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, dan tidak diskriminatif. Nah, ada beberapa kelebihan dari zonasi. Yang pertama, jelas memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Kedua, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan bagi masyarakat lapisan bawah yang kita anggap selama ini sulit mendapatkan kesempatan di sekolah-sekolah hebat dan mahal atau dengan kualitas yang baik. Selain itu, juga terdapat kekurangan dari zonasi. Yang pertama, tetap adanya sekolah yang ramai pendaftaran dan juga ada yang sepi pendaftaran. Yang kedua, muncul kecurangan lain, yaitu karena tidak mengukur dengan jelas alasan pindah siswa, misalnya dari satu daerah ke daerah lain, sehingga kecurangan yang muncul seperti kasus Federasi Serikat Guru Indonesia, di mana seorang siswa asal Cibinong menumpang nama di kartu keluarga milik saudaranya di wilayah Kerabat Jati demi melanjutkan sekolahnya. Yang ketiga, menurunnya motivasi belajar siswa dan kinerja guru. Jadi, dengan pembelajaran administrasi peserta didik ini diharapkan kita sebagai calon guru dapat menganalisis berpikir yang lebih baik pada saat menjadi pendidik di kemudian hari. Nah, sekianlah penjelasan dari saya mengenai administrasi peserta didik. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.